Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, sahabat-sahabat di Elsa dan juga para penggemar Elsa dimanapun berada. Ini adalah sesi keempat atau kelima di acara ngabuburit atau ngobrol bareng di ngabuburit Elsa menjelang buka puasa. Senang sekali karena teman-teman sekalian masih bisa bergabung dalam forum sederhana ini. Semoga punya banyak manfaat di bulan suci Ramadan ini. Tema kali ini biasa di setiap hari Selasa kita membahas atau bincang-bincang ringan soal Semarangan gitu. Nah, kebetulan untuk tema sore kali ini kita akan berbicara soal pendidikan sofistik Kiai Soleh Darat yang kebetulan adalah juga merupakan hasil penelitian narasumber sore kali ini yang meneliti soal pemikiran atau pendidikan sofistik Kiai Soleh Darat. Sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah dulu buat Kiai Sahroni sama Kiai Agus Sunyoto. Kebetulan beliau adalah dua sosok ulama dan cendekiawan yang menjadi panutan dan teladan kita semua. Tentu kita sangat hati kita sedang dalam situasi berduka banget ini karena beliau berdua ini adalah sosok yang menjadi panutan generasi lintas generasi bahkan dengan keluasan ilmunya gitu. Kita aturkan atau mungkin di sedikit baca tahlil sebentar Mas. Ya. Umam Alfi Ya. jenengan. Siap. Gitu ya teman-teman, tidak apa-apa kita sementara baca tahlil singkat untuk beliau Kiai Agus dan Kiai Saroni. Monggo Mas Umam. Ya, hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa muhibbihi wa muhibbatihi wa ilaina ma ajma'in sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadri jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin hususan la hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi muhibbihi muhibbatihi wa lil majma'in sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa husnul hadrati jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min yaminiha ila shimaliha min qafin la qafin milatun adamal yaumil qiyamah. Summa husnul hadrati Bahyai Syaroni Kudus summa hadrati Mbah Ji Agus Sunyoto wa usulihima furu'ihima wa majma'in sya'ulillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala wa sahabati rasulillah isma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa min sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tughliqu biha lana wa sadana wa tahdi biha qawmana wa tuslihu biha a'malana wa taqdi biha hawayyana wa tarfa'u biha darajatina wa tuthiru biha amanana wa tahmidana wa awana subhana diyafana ta'udu barakatuh alaina wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tushrahu biha sudur wa tahunu biha al-umur wa tangashifu biha sudur wa sallim tasliman katsiran da'iman yaumiddin. Allahumma taqabbal wa awsil mirtaka bima qara'nahu min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa suratil Mu'awwidhatain wa sholawat wa tasbih wa tahlil wal istighfar ba'dal qabul hadiyata wasilah rahmatan nazilah barakatan syamilah ila hadratir habibina syafina qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi muhibbihi wa muhibbatihi wa lana masma'in summa ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sulh hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi muhibbihi muhibbatihi wa lam tumismul hadrati jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha wa min yaminiha ila shimaliha min qafila qafilatun adamal yaumil qiyamah summa hadrati wal nama bihal bandani Syekh Saleh Daratu Sambarani Syekh Khalil Al-Magalani Syekh Mahfud At-Tirmizi Syekh Masyari Babas Mbah Bisi Samsul Ibah Wahidah Syekh Masa Samrafin Mbah Masjid Gus Tur Gus Migus Masum Mbah Masum Nasem Mbah Sori Ketinding Mbah Usman Ketinding Mbah Dua Faqih Langitan Mbah Munawir Kapi Mbah Masum Kapi Mbah Bul Fadal Usnari Mbah Bisri Mustafa Mbah Khalil Bisri Mbah Jubair Mbah Mamun Jubair Mbah Mahfud Untuk Salam Mbah Tamakin Mbah Ruwani Kudus Mbah Hasnawi Sepuh Mbah Lim Klaten Mbah Mangli Mbah Mat Adab Songal Batal Haratu Songal Mbah Udori Muhammad Fajaran Muhammad Pasuruan Mbah Digrus Muhammad Durun Berhubung Mbah Durman Mbah Hasdil Haq Mbah Usman Mbah Musleh Mbah Murti Muhammad Harmadul Hakim Syederwan Badawi wa nakhusus la hadrati masyarani kutus ma hadrati bah ya aku sunyoto wa usulihima wa furu'ihima wa inna majma'in Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum Allahumma la tahrimna ajrum wa la taftina ba'da maghfirana wa lahum Allahumma ij'al qabrum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrum hufratan min hufarin niran Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam subhana rabbika
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Oke, terima kasih Mas Umam Alfi atas tahlil singkatnya. Baik teman-teman sekalian, kita mulai ke sesi karena kita juga agak telat. Kebetulan di Ngalian hujan deras, jadi narasumber sore ini kehalang hujan. Ya, terima kasih Mas Umam Alfi. Mungkin sebelumnya saya sampaikan sedikit profil beliau bahwa Mas Umam atau Ahmad Umam Aufi ini adalah salah satu kandidat doktor di UIN ya. Doanya. Semoga segera disahkan Amin, jadi amin. doktor di UIN Wali Songo Semarang. Dan buku yang akan kita perbincangkan sore kali ini adalah merupakan salah satu karya akademiknya, yaitu di Magister Pendidikan Agama Islam di UIN juga. Harapannya nanti beliau akan menyampaikan banyak hal tentunya, karena ini adalah juga tidak sebentar begitu untuk meneliti satu karya ini. Langsung saja, saya masih penasaran Mas Umam Aufi ini adalah kalau di S1 junior, tapi beliau sudah mau dokter jadi Sama-sama kandidat lah. iya, Sama-sama berjuang, Kak. sama-sama lagi berjuang. Amin, amin. Amin. Mas Umam, kenapa mengambil sufi begitu? Karena kalau kebanyakan sarjana ataupun pemikir muda itu kan kalau ngomongin pendidikan itu selalu hal yang sangat mainstream, misalkan pendidikan pendidikan homeschooling misalkan, sejauh mana itu berpengaruh pada karakter anak misalkan, sedangkan pendidikan di pesantren misalkan. Nah, kenapa mengambil tema pendidikan sufistik? Iya, begini Kak Yon, jadi saya manggilnya Kak Yon ini karena beliau ini senior saya di PMII, jadi saya harus panggil beliau Kak ini ya. Juga lebih terlihat Akrab, lebih akrab. Ya, salah satu kegelisahan saya kemudian mengambil satu tema ini, yaitu mengambil satu perspektif sufisme yang dalam hal ini pemikirannya Kiai Soleh Darat adalah bahwa pendidikan hari ini salah satu yang menjadi tantangan penting yang dihadapi oleh pendidikan ini adalah perihal kondisi dunia ini yang semakin mengglobal, kemudian menguatnya kapitalisme global yang juga masuk ke dalam ranah pendidikan. Kita tahu hari ini bagaimana proses kapitalisasi pendidikan di Indonesia begitu menguat, dan saya kira kapitalisme hari ini tentu tidak bisa disamakan dengan satu fase sejarah di akhir abad ke-19 yang di sana juga terjadi satu dominasi kekuasaan atau abad kolonialisme. Jadi mengapa kemudian sufi yang ditawarkan atau tasawuf yang ditawarkan dalam sebagai alternatif problematika pendidikan terutama di Indonesia ini? Karena jelas sejarah terutama ini pendidikan Islam, sejarah Islam di Indonesia ini sangat berkait erat dengan apa yang kita kenal dengan tasawuf, apa yang kita kenal dengan mistisisme. Kita tahu bagaimana para penyebar agama Islam di tanah Nusantara ini dengan latar belakang tasawuf mampu berhasil membuat atau melakukan islamisasi secara besar-besaran setelah beberapa waktu sebelum keberhasilan itu mengalami kemandekan. Nah, tren ataupun tradisi sejarah sufisme di Indonesia ini, di Nusantara ini perlu kita
digali sebagai satu kearifan khazanah pemikiran yang barangkali ini bisa menjadi alternatif dalam konteks pendidikan. Nah, Kiai Soleh Darat ini adalah ulama yang hidup di di abad ke-19 dan di awal 3 tahun abad ke-20. Nah, beliau menurut Peter Carey itu hidup di dalam tahun-tahun sunyi istilahnya, karena jeda antara Perang Jawa yang saat itu Pangeran Diponegoro dengan berbagai pasukan pesantren juga ada di Semarang juga, itu dengan revolusi kemerdekaan. Jadi jeda kedua titik fase sejarah ini ia sebut sebagai tahun-tahun sunyi, karena ia menganggap tidak ada satu pemberontakan, meskipun ya tidak bisa digeneralisir juga, pemberontakan yang sifatnya fisik. Nah, Kiai Soleh Darat mewakili ulama, tokoh tasawuf pada era itu yang mencoba melakukan satu upaya pencerahan melalui jalur pendidikan. Jadi setidaknya ada 3 hal yang dilakukan Kiai Soleh Darat untuk kemudian melakukan proses pencerahan kepada masyarakat Muslim di tanah Jawa. Sebentar, sebelum ketiga hal itu, mungkin teman-teman atau pemirsa di rumah juga harus diperkenalkan, meskipun mungkin Kiai Soleh Darat itu tidak asing Siapa sosok Soleh Darat itu? Kenapa penting terutama di Jawa atau di Semarang gitu? Sebagai ulama yang dikenal sebagai mahaguru ulama Nusantara, beliau ini adalah guru dari ulama-ulama besar di Nusantara. Seorang sekaliber Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, 2 tokoh pendiri ormas terbesar dan berpengaruh di Indonesia ini, bisa atau pernah mengaji di pesantren beliau yang ada di Darat, kalau sekarang di Semarang Utara lokasinya. Nah, meskipun sekarang sudah tidak ada ya pesantrennya. Nah, selain itu ulama-ulama lain yang menjadi panutan para santri, komunitas santri di Jawa, ada semisal Mbah Kiai Munawir Kerapia, kemudian ada Kiai Idris Jamsaren Solo, kemudian ada Kiai Holil Rembang, kemudian ada Kiai Dalhar Watu Congol, dan banyak sekali ulama-ulama, bahkan Kartini juga banyak seringkali dikaitkan dengan Kiai Soleh Darat. Konon muridnya katanya. Iya, kakaknya juga Sosro Kartono yang dulu saat sekolah di Semarang juga pernah ngaji santri kalong di pesantren Darat. Nah, ini penting mengangkat satu tokoh yang sebenarnya punya kontribusi besar sebelum terjadinya proses revolusi kemerdekaan di era tadi yang disebut Carey sebagai tahun-tahun sunyi tadi itu. Nah, saya kira penting Kiai Soleh Darat ini dibaca kembali, didudukkan kembali, karena hampir sama kondisi, meskipun tidak bisa disamakan secara simplifikatif ya, tetapi pada abad ke-19 tekanan penguasa pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam, pesantren itu juga kuat. Hari ini lembaga-lembaga pendidikan kita juga mengalami hal yang sama. Pendidikan hanya dipakai sebagai satu pabrik yang menghasilkan atau memproduksi tenaga kerja. Ia digunakan sebagai skrup untuk industri kapitalisme global, dan saya kira ini penting menengahkan pemikiran Kiai Soleh Darat ini sebagai penyeimbang bahwa di dalam tradisi atau sejarah Islam di Indonesia, sufisme ini bukan hal yang asing, bukan hal yang baru. Bahwa pendidikan itu selalu lekat dengan spiritualitas, selalu lekat dengan tasawuf. Nah, hal-hal yang semacam ini sebenarnya sudah bisa ketahui dalam tujuan pendidikan nasional kita yang menyebutkan soal iman dan takwa, dan ini sebenarnya yang seharusnya penting untuk digali, kemerosotan moral, adanya moralitas yang menurun, kemudian akhlak
hari ini orang beragama itu tidak sama dengan orang yang berakhlak. Lah ini kan menjadi problem juga. Orang mengaku beragama tetapi tidak mementingkan faktor akhlaknya, hanya sisi-sisi agama formal yang diketengahkan. Lah sehingga bagi saya tentu ini alasan saya kenapa kemudian Kiai Soleh Darat dengan gagasannya tentang pendidikan itu menjadi penting. Jadi itu kira-kira Kak Yon, mengapa kemudian saya ini. Baik, itu kan kalau saya melihat memang pendidikan atau terutama melihat sufisme aja itu sudah sangat melihat pada roh ya, esensi pada manusia itu sendiri. Apalagi dalam konteks ini adalah pendidikan sufistik. Ini tentu merupakan hal yang sebenarnya ya tidak, ini memang satu esensi yang memang harus ada gitu. Cuman kan kebanyakan orang lupa untuk mengkaji lebih dalam. Nah, Kiai Saleh sendiri melihat esensi atau eksistensi seorang manusia itu sendiri seperti apa, sehingga penting gitu untuk dibekali pendidikan sufistik itu. Kita tahu ya bahwa dalam tradisi sufi itu, dalam tradisi tasawuf itu, ma'rifatullah atau al-arif billah itu mengetahui Allah, mengetahui sifat-sifatnya itu menjadi hal yang paling penting. Jadi tujuan manusia ini sebenarnya arahnya adalah liqa'illah, berjumpa dengan Tuhannya. Dalam menuju proses perjumpaan dengan Tuhannya dalam kehidupan di dunia ini, ada banyak jalan. Ada banyak jalan. Orang bekerja untuk keluarganya itu juga bagian dari jalan liqa'illah. Orang mencangkul di sawah itu juga bagian dari jalan yang kalau ia arahkan, orientasikan ke sana itu juga bagian dari liqa'illah, termasuk yaitu proses pendidikan. Pendidikan ini menjadi salah satu yang bisa dijadikan jalan untuk menuju liqa'illah. Orang yang al-arif billah, orang yang mengetahui Tuhannya. Nah, esensi manusia ini yang penting diutarakan dalam proses pendidikan. Karena aspek spiritual, aspek mistisisme dalam konteks tasawuf ini seringkali dilupakan. Terlebih setelah globalisasi, kemudian adanya proses budaya besar yang mendominasi dari barat, kemudian sisi-sisi materialisme itu lebih kuat dan mengakar di dalam proses pendidikan kita. Jadi kalau Kiai Soleh Darat berbicara soal pendidikan dalam rangka ke arah sana, tetapi tidak serta-merta kemudian Kiai Soleh Darat mengabaikan urusan-urusan dunia. Jadi meskipun satu basis pijakan awalnya adalah spiritualisme atau tasawuf, tetapi tasawuf di sini tidak kemudian seperti tasawuf yang sering sekali disalahpahami oleh banyak orang yang cenderung menyendiri, tidak memikirkan dunia lah. Tidak seperti itu. Tetapi tasawuf ala Mbah Soleh Darat yaitu dunia ini penting untuk dijadikan satu ladang yang nanti kita akan memanennya di akhirat. Jadi ada proses kebermanfaatan ilmu yang harus kita praktekkan setelah kita melakukan proses pendidikan untuk perbaikan tatanan dunia, untuk perbaikan tatanan alam semesta ini yang akan kita jadikan tempat ibadah. Nah, itu dua hal yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan, yang duniawi dan yang ukhrawi itu. Jadi harus seimbang gitu Kak Yon. Iya, karena kebanyakan dari persepsi masyarakat itu kan sufisme atau dunia sufisme itu kan selalu tidak ya kayak seolah-olah dunia itu ya hanya sementara lalu kita fokus ke akhirat saja. Padahal kan dua komponen ini yang sama-sama harus seimbang gitu. Betul. Di dalam kitab ini misalnya kitab Minhajul Atqiyah ini Kiai Soleh Darat juga menjelaskan bahwa
salah jika mengartikan zuhud ini tidak mempunyai dunia, tidak mempunyai harta benda, tidak mempunyai kekayaan, itu salah. Jadi orang kalau memahami zuhud itu hidup sederhana, hidup gembel, itu justru keliru. Kalau sahabat, ulama salaf dulu itu miskin, hidup sederhana, itu tepat pada saat itu. Tetapi menurut beliau pada saat itu di akhir abad ke-19, di mana orang awam itu lebih tertarik kepada orang yang kaya secara ekonomi. Kemudian kalau ulamanya tidak menampilkan atau menjaga wibawa di hadapan umatnya, ini akan berbahaya. Lah, justru orang yang hidup sekarang ini harus menampilkan kekayaan itu. Karena apa? Karena Islam pun juga mengajarkan hal sama. Bagaimana kita bisa zakat? Bagaimana kita bisa sedekah? Bagaimana kita bisa infak kalau kita miskin? Iya. Nah, ini dorongan-dorongan yang saya kira hampir mirip dengan Jadi tidak hanya ikhlas saja. Iya. Memang meskipun dunia di sini bukan dijadikan tujuan. Nah, ini penting. Makanya kemudian doa yang dipanjatkan itu kan, ya Allah, jangan jadikan dunia itu di hati kami, tapi jadikan dunia itu di dalam kekuasaan kami, di dalam kendali kami. Beliau mengibaratkan dunia ini seperti, mohon maaf, jamban. Jadi semua manusia itu pasti membutuhkan jamban. Kalau nggak ada jamban, penyakit yang muncul, penyakit yang akan lahir. Nah, sama di dunia ini, kalau tidak ada harta, kalau tidak ada kekayaan, proses ibadah ini akan menjadi terganggu. Kita berangkat haji ini kan butuh yang namanya harta, butuh kekayaan. Tidak mungkin kita zakat, kita tidak punya harta. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa konsep-konsep dalam tasawuf itu adalah bukan model-model yang menjauhkan diri dari dunia problem sosial masyarakat. Itu ya. Iya. Ini teman-teman, jadi bukunya itu sebenarnya sudah ada, dan kebetulan saya pembeli keberapa gitu ya Mas. Saya baru aja beli karena kalau ngobrolin buku tapi saya gak punya bukunya kan kurang sempurna. Iya Mas, bahwa memang pendidikan sufistik ya, dan Kiai Saleh Darat ini kan salah satu tokoh yang juga obat alas ya di Semarang, dan wajar ketika Kartini juga sangat mengidolakan, karena kalau tidak salah memang salah satu kitabnya itu dengan pakai bahasa Jawa kuno ya. Iya, Arapegon. Arapegon. Ini kan ada dua, bukan kontroversi ya. Ada banyak hal yang memperdebatkan bahwa Kiai Saleh Darat itu ada yang bilang asli Jepara, ada yang bilang asli Semarang, bahkan Darat itu adalah salah satu untuk bukan yang sering kali disematkan pada tokoh-tokoh besar ketika memang hidup banyak, apalagi secara keilmuan dia banyak mengembangkan di salah satu tempat itu. Sebenarnya dia asli Semarang atau memang asli Jepara ya Mas? Memang di salah satu kitab beliau, di kitab tafsir Faidur Rahman itu memang beliau sempat menyebutkan, meskipun ini juga menjadi polemik juga, apakah beliau memang lahirnya di Semarang. Tapi semua pengkaji Kiai Saleh Darat hampir bersepakat bahwa sebenarnya penyematan terhadap dirinya, namanya dengan label Semarang ini adalah bagian dari menunjukkan bahwa saya ini berjuang dan mengabdikan diri kepada umatnya ketika di Semarang. Jepara memang menjadi salah satu menjadi tempat kelahiran beliau yang disepakati oleh para pengkaji Kiai Saleh Darat. Tetapi Semarang menjadi puncak karir perjuangan intelektual beliau ketika di Semarang. Bahkan surat kabar Slompret Melayu itu merekam saat meninggalnya Kiai Saleh Darat itu, warga Semarang itu ratusan, itu disebutkan itu ratusan bertakziah.
Bahkan mengiringi proses pemakamannya dari darat sana hingga berkota. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan seperti ini, tanggal 28, yang dalam tahun Masehi adalah 1903 Masehi. Jadi sudah 1 abad lebih. Nah, itu menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat Semarang dan baik dari kalangan santri, priai maupun semuanya itu ikut takziah. Berarti memang Kiai Saleh Darat ini punya satu pengaruh besar di Semarang. Ya, ini menarik kan. Jadi Kiai Saleh Darat yang bahkan sampai hari ini semua mengakui bahwa santri-santrinya ini menjadi pahlawan nasional. Ya, betul. Tetapi masih belum ada satu proses perjuangan untuk mengusung. Bahkan yang terakhir Kiai Hasim ya. Mbah Hasim itu menjadi perdebatan baru-baru yang Nadiem Makarim itu tidak muncul itu ya. Nah, mungkin ini juga nanti akan salah satu Kiai Saleh bahwa di balik itu juga memang punya kontribusi besar dan ini yang selalu terlupakan dan kenapa penting gitu ya Mas Umam untuk ya yang sebelum kita closing mungkin ya bahwa pola ataupun metode pendidikan sufistik itu seperti apa sih yang digambarkan oleh Mbah Saleh Darat ini, kenapa penting untuk jadi salah satu masuk dalam kurikulum itu sendiri. Kalau dalam konteks kekinian barangkali meneguhkan kembali ya soal tujuan pendidikan itu, terutama pendidikan Islam, bahwa pendidikan itu bukan alat pemenuh kepentingan industri, kapitalisme global dan lain sebagainya itu. Bahwa pendidikan berangkat dari proses tadi, manusia itu punya kewajiban untuk menjadi orang yang arif terhadap Tuhannya, orang yang harus mengetahui siapa itu Tuhannya, hingga pada akhirnya nanti ia berjumpa dengan Tuhannya. Kemudian yang menjadi menarik lagi adalah sebenarnya proses pendidikan yang digagas oleh Kiai Saleh Darat ini adalah direpresentasikan oleh lembaga pendidikan Islam kita, yaitu pesantren. Jadi pendidikan itu tidak cukup jika berangkat dari jam 7, pulang jam 4, Senin sampai Jumat. Nah, ini yang full day school itu kan, yang sudah menguras tenaga. Tapi, menurut Kiai Saleh Darat, pendidikan yang tepat itu ya seperti di pesantren itu, yang mulai dari bangun sampai tidur lagi, sampai bangun itu semua dalam satu kontrol pengawasan yang menyeluruh oleh pendidik. Jadi kiai-kiai itu dalam menganalisis kemudian melihat proses perkembangan santrinya, ia orang yang paling paham. Karena setiap hari ia menyaksikan langsung bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka melakukan peribadatan-peribadatan yang diatur dalam sistem pendidikan pesantren. Nah, Kiai Saleh Darat sebenarnya lebih mereferensikan pendidikan ini ke arah sana, bahwa pendidikan itu ya tidak cukup ketika berangkat pagi, pulang sore, sudah capek, kemudian banyak yang nggak masuk, kontrol guru terhadap murid juga minim. Nah, ini proses yang saya kira bisa kita temukan di pesantren-pesantren kita, dan pesantren harus kita dorong untuk menjadi karena barangkali mungkin juga polemik kebudayaan dulu itu ya yang saat menentukan sistem pendidikan nasional kita, apakah mengambil dari sistem pendidikan ala pesantren, yang sebenarnya Ki Hajar Dewantara juga lebih cenderung sepakat ke arah model pesantren. Nah, itu. Selain itu juga penegasan tentang kemandirian, bahwa orang yang melakukan proses pendidikan ini harus punya niat yang mapan, niat yang selesai tidak tergantung dengan tujuan-tujuan duniawi ya. Karena ini akan berakibat atau berefek pada nanti saat ia selesai menjalani proses pendidikan, ia akan
tergantung pada kepentingan duniawi. Lain kali kemudian kalau niatnya sudah ditata lah, ini persoalan yang tentu sudah banyak dibahas. Kemudian soal kesetaraan juga ia sampaikan bahwa semua muslim baik laki-laki ataupun perempuan itu juga punya hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Kita tahu hari ini semakin tinggi, kita semakin jarang melihat perempuan yang mengenyam pendidikan sampai semisal S2, S3. Nah, semakin tinggi jenjang pendidikan justru perempuan mengalami kuantitas yang menurun. Nah, ini entah karena memang budaya atau konteks sosial di Indonesia itu belum menunjang ke arah sana atau apa. Lah ini menurut Kiai Soleh Darat ini penting bahwa pendidikan itu adalah kewajiban semua muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang perlu terus didorong. Itu mungkin ya. Terus apakah yang ini kan Basalah itu tidak hanya tidak hanya menganjurkan untuk concern pada keilmuan Islami saja, gitu. Tetapi beliau juga barangkali seringkali menyarankan untuk tidak hanya pendidikan yang Islam saja. Betul. Iya, karena begini, manusia ini hidup ini di dunia. Ia bisa beribadah dengan baik, melakukan ketaatan dengan baik jika tatanan dunia ini baik. Untuk menciptakan tatanan dunia yang baik, perlu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang menunjang untuk membangun peradaban dunia yang baik. Nah, di sisi ini Kiai Soleh Darat mendorong bahwa ilmu-ilmu semacam, kalau dalam kitabnya kan ilmu tentang matematika, kemudian tekstil, kedokteran. Nah, barangkali kalau sekarang mungkin disesuaikan dengan kepentingan nasional, teknologi itu yang perlu didorong. Walaupun Kiai Soleh Darat menyebut itu sebagai ilmu fardu kifayah, hal ini bagi saya itu adalah yang menyebabkan ada pembedaan antara ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah ini adalah konteks saat umat saat itu yang sebenarnya ya itu jauh dari pemahaman keagamaan yang dasar. Jadi beliau menyarankan terlebih dahulu ya yang fardu ain dulu. Nah, kalau sekarang umat Islam sudah semakin besar, syiar Islam di mana-mana, apalagi di bulan Ramadan ini semuanya berlomba-lomba. Ini saya kira sudah selesai seharusnya. Yang ilmu fardu ain ini, yang perlu didorong adalah ilmu-ilmu yang fardu kifayah ini. Seberapa banyak Muslim di Indonesia yang sudah menguasai ilmu-ilmu di bidang teknologi, bidang nuklir, di bidang pertahanan, dan teknologi pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini penting menjadi satu suntikan untuk mendorong pendidikan yang dianggap ini bukan tidak punya landasan agama. Yang sebenarnya ini juga kewajiban, ilmu-ilmu ini harus dikaji. Bahkan teknologi itu sekarang sudah membantu untuk jadi jembatan syiar Islam juga sebenarnya. Ya, untuk apa saja aktivitas agama sekarang virtual. Kita hari ini bisa ngobrol, disaksikan di seluruh Indonesia, bahkan dunia ini. Jagat raya ini. Ini kan juga karena perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi yang semakin hari semakin memutus batas-batas di dunia ini. Menjadi satu desa kecil ini, dunia ini. Nah, ini menurut saya banyak di berbagai kalangan negara Muslim ini masih kurang atau tertinggal kajian-kajian tentang ilmu itu, ilmu yang dianggap fardu kifayah itu tadi. Yang semestinya hari ini sudah tidak relevan pembagian itu karena semua menjadi penting hari ini. Itu. Lalu untuk kalau melihat pendidikan nasional kita, bahwa tentu pendidikan subsistik ini punya kontribusi dong untuk melihat problematika pendidikan nasional kita. Nah, yang menjadi hal yang paling urgent di pendidikan nasional kita sekarang itu apakah sehingga meskipun teknologi sudah begitu berkembang sehingga pendidikan subsistik itu penting gitu, apalagi dengan khas pemikiran Kiai Soleh Darat yang tentu
juga bagian daripada gen pahlawan. Gitu. Iya, iya. Iya, menurut saya pengembangan sistem pendidikan di pesantren ini penting untuk kembali digalakkan. Munculnya UU pesantren ini saya kira menjadi modal awal untuk bahwa pesantren ini adalah sistem di mana pendidikan nasional ini mengalami ketersumbatan, ia adalah alternatif yang bisa membantu. Hanya perlu tadi yang ilmu-ilmu yang belum diajarkan di pesantren barangkali mulai, meskipun tidak serta-merta kita menenggalkan khazanah keilmuan klasik atau keilmuan keislaman yang sudah mengakar kuat di pesantren ya, tetapi proses pengambilan sesuatu yang baru di luar pesantren ini menjadi penting, yang saya kira ini bisa menjadi satu terobosan untuk bersama-sama membangun sistem pendidikan nasional hari ini. Jadi lebih ke arah sana sebenarnya, mendorong pendidikan pesantren ini kembali dilirik. Itu Kak Yon. Oke, kayaknya waktu kita sudah hampir habis ini, Mas Umam. Mungkin closing statement dari apa sih yang paling yang paling penting dalam buku Mas Umam ini sehingga menjadi salah satu rekomendasi gagasan barangkali untuk pendidikan nasional ataupun pendidikan pesantren dan juga untuk karakter anak didik sekarang ini, karena pertama adalah melihat bahwa pesan dari sosok tokoh Kyai Saleh Darat saja itu sudah jadi esensi yang berbeda. Lalu yang kedua soal pendidikan sofistik itu sendiri juga udah menjadi hal yang berbeda lagi. Apa yang pesan dari ataupun pesan penting daripada buku itu, sehingga penting untuk dibaca oleh teman-teman. Menurut saya, mengapa kemudian gagasan pendidikan sofistik Kyai Saleh Darat ini perlu dibaca, yaitu ia mendudukkan kembali bahwa pendidikan yang saat ini tengah berlangsung di negara kita, dalam kehidupan kita ini punya satu problem yang bermasalah, satu masalah yang sedang terus-menerus berkembang tanpa ada alternatif solusi yang ditawarkannya, sehingga itu yang pertama yang membuat perspektif sofistik ini punya cara pandang yang berbeda dengan pendidikan nasional hari ini, yang meskipun di dalam tujuan pendidikannya itu sudah memasukkan unsur spiritual, tetapi dalam prakteknya kita tidak menemukan itu. Nah, barangkali mendudukkan hakikat pendidikan itu yang menjadi penting. Apakah pendidikan itu hanya sebagai tadi alat saja? Alat untuk memenuhi rutinitas industri keseharian kita, atau melebihi itu hanya satu faktor saja yang barangkali bisa menjadi jalan beribadah kita kepada Tuhan. Nah, ini yang memang perlu dikaji lebih dalam terkait dengan bagaimana teknisnya soal pendidikan sofistik ini, yang barangkali pengkaji-pengkaji yang akan datang bisa mengisi ruang itu. Baik, teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya kira perbincangan singkat ini adalah akan segera kita akhiri karena sebentar lagi kita akan ada di puncak untuk buka puasa. Jadi mungkin buat teman-teman yang berminat untuk membaca lebih jauh lagi gagasan Mas Umam Aufi ini soal pendidikan sofistik, tentu melalui karyanya. Jadi karyanya ini kebetulan yang nerbitin adalah penerbit Lawana, jadi tapi bisa didapatkan di toko buku manapun ya Mas Umam ya. Di toko buku Semarang gitu khususnya. Jadi silahkan nanti bisa kontak beliau ataupun kontak penerbit IG Lawana, cari aja IG Lawana. Jadi penerbit Lawana. Jadi silahkan teman-teman untuk karena memang kita keterbatasan waktu ya Mas Umam. Jadi nggak mungkin Mas Umam
yang menelitinya itu hampir tahunan gitu, mengkaji bahasa Saleh Darat ini harus selesai dalam waktu kurang lebih 1 jam gitu. Jadi silahkan teman-teman kalau mau menggali lebih dalam, siapa tahu menjadi salah satu referensi begitu, karena saya kira Semarang ini selalu menarik Mas untuk diteliti. Betul. Tidak hanya dari tokoh-tokohnya yang memang punya gagasan cukup penting gitu, kayak seperti Kiai Saleh Darat ini, tetapi juga banyak situs-situs sejarah yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian gitu teman-teman. Saya mungkin undur diri teman-teman, dan terima kasih Mas Umam. Salam sehat. Jadi Sehat, semoga amin, kita sehat bisa semuanya. berjumpa dalam kesempatan yang lain. Saya hanya tidak akan menyimpulkan gitu, tetapi ada hal yang penting saya kira, bahwa pendidikan sofistik ini menjadi salah satu jembatan untuk mencapai kecintaan kita terhadap Tuhan begitu, bahwa tidak hanya sebatas pemisahan aja antara akhirat dan dunia, tetapi pendidikan sofistik yang digagaskan oleh Kiai Saleh Darat ini juga punya kontribusi dan mementingkan pada aspek-aspek duniawi dan juga aspek ukhrawi, bahwa manusia harus punya jiwa yang memang lebih punya banyak alternatif untuk mendekatkan kepada Tuhan, dan pendidikan sofistik ini adalah salah satu jalan melalui pendidikan gitu untuk mencapai kepada kedekatan kita terhadap Tuhan. Semoga perbincangan sore ini bisa bermanfaat buat kita khususnya, dan juga buat teman-teman di dunia atau di bulan yang berkah ini, bulan Ramadan. Semoga teman-teman full ya Ramadannya, puasanya. Jadi itu saja dari saya. Semoga di bulan-bulan ataupun di minggu-minggu berikutnya kita masih bisa berjumpa. Saya mewakili teman-teman kru tim kreatif dan juga Mas Umam Aufi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atau karena memang kita belum nyampe ke buka puasa jadi belum ada hidangannya. Itu saja teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat, wabarakatuh. salam waras.